Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang distribusi data dan informasi, kaitannya dalam proses administratif di kegiatan manajemen. Nah, yang pertama, yang mau saya bahas dulu adalah soal data. Jadi, definisi data itu dia adalah sekumpulan catatan fakta atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Nah, ini. Jadi data itu tipenya itu ada banyak gitu kan. Terus kemudian dia itu metode untuk mendapatkannya itu juga macam-macam. Jadi ada data yang didapatkan dari wawancara, kemudian ada data yang didapatkan dari observasi atau pengamatan atas kondisi tertentu. Kemudian ada data yang didapatkan dari hasil kuesioner. Terus ada juga data yang kita dapatkan dari studi literatur. Jadi kayak kita baca-baca penelitian orang-orang yang dulu-dulu kayak gitu, itu juga termasuk data. Nah, data di sini itu sifatnya mentah, jadi dia masih sifatnya teks, kemudian numerik, ada yang gambar. Jadi dia itu belum bisa, bukan belum bisa ya, tapi memang belum diolah sesuai dengan kebutuhan dari instansi atau kebutuhan si pengguna tersebut kayak gitu. Nah, kemudian fungsi data itu yang pertama untuk membuat keputusan terbaik di dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, dikarenakan di dalam sebuah manajemen itu memang mereka tidak bisa memutuskan segala sesuatu atau memecahkan segala masalah yang ada tanpa data. Nah, di sini makanya data itu menjadi sesuatu yang penting karena kalau kita cuma ngandelin insting terus gitu atau feeling terus ya kita nggak akan tahu persis sebenarnya posisi kita saat ini tuh ada di titik yang mana gitu. Beda kalau sama data ya, kalau sama data kan kita tahu apa yang harus kita perbaiki, kemudian kita tahu masalahnya itu sebenarnya ada di mana, kemudian kita juga bisa fokus menyelesaikan itu gitu loh, nggak cuman dikira-kira, oh mungkin masalahnya di sini kali ya, oh mungkin masalahnya di sini kali ya, kita trial error, trial error, trial error. Ya kalau masih sebatas usaha kecil itu trial error menjadi hal yang memang diperlukan gitu ya. Tetapi kalau bisnisnya udah besar, ketika waktu itu habis hanya untuk trial error kan ya percuma gitu ya. Makanya trial error itu caranya untuk meminimalisir memang menggunakan data sehingga kita tahu betul-betul masalahnya ada di mana dan posisi kita saat ini tuh ada di titik yang mana. Nah, kemudian dapat dijadikan juga sebagai dasar suatu perencanaan atau juga penelitian. Nah, di sini karena tadi kita sudah bisa memecahkan masalah, sudah tahu masalahnya apa, kita bisa mensolusikan, kemudian untuk merumuskan rencana yang baru kita membutuhkan sebuah data gitu. Jadi untuk merumuskan sebuah target kita juga perlu data pencapaian target yang kemarin itu realistisnya itu berapa sih kayak gitu. Nah, kemudian juga bisa digunakan sebagai penelitian. Nah, misalkan gini, ada sebuah perusahaan yang dia bingung nih mau kerjasama sama marketplace yang mana. Nah, dia akan meneliti dari data-data orang lain yang kebetulan sudah meneliti duluan. Jadi kayak meneliti marketplace yang ada di Indonesia ini yang trafficnya paling tinggi itu yang mana ya, katakanlah Tokopedia atau Shopee gitu ya. Terus mereka akan meneliti kok bisa Tokopedia sama Shopee itu kenapa ya gitu. Terus belum lagi kalau misalkan gini, di tahun 2015 itu Tokopedia naik, tetapi ketika di 2016 kok ini mengalami penurunan yang signifikan. Ini kenapa? Nah, kemudian masalahnya diteliti mungkin karena minat konsumen yang sudah mulai terbagi dengan platform yang lain atau ada performa Tokopedia yang ternyata itu menjadi masukan eh, dari para konsumen. Jadi kan konsumen itu biasanya kalau ada keluhan kan mereka ngasih review atau ngasih email ke Tokopedia-nya gitu ya atau menghubungi lah pokoknya menghubungi customer service-nya sehingga customer service itu dia mempunyai data.
di Tokopedia itu paling banyak keluhan itu di fitur yang ini gitu misalkan. Nah, otomatis kan karena tahu masalahnya, jadi Tokopedia bisa fokus untuk menyelesaikan masalah yang itu, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, dia juga dijadikan sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, di sini karena dia dijadikan sebuah acuan, berarti data ini tuh berupa sebuah prosedur atau aturan atau term and condition kayak gitu atau proses privacy agreement kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nginstal itu kemudian kalian harus klik agree, yes I'm agree atau kalian harus baca term condition gimana caranya kalau barang itu rusak terus kalian mau retur. Nah, kayak gitu loh. Jadi data itu juga bisa digunakan sebagai acuan untuk itu. Nah, yang selanjutnya, data ini dia juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Nah, ini sudah saya katakan di poin pertama tadi karena dia bisa digunakan untuk tahu posisi kita dan masalahnya itu di mana sehingga itu bisa menjadikan sebuah instansi atau perusahaan itu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan atau mengevaluasi strategi yang kemarin. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah informasi. Nah, definisi dari informasi ini adalah sekumpulan data atau fakta. Ya, jadi dia sekumpulan data tadi yang sudah kita peroleh dengan cara-cara tadi itu telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Nah, ini jadi dari data-data yang tadi gitu yang kita dapatkan dari sana sini sana sini sana sini kemudian kita proses dan kita kelola sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya atau segala sesuatu yang menjadi jawaban gitu ya, menjadi jawaban atau gambaran bagi penerimanya. Nah, kemudian kualitas dari informasi sendiri itu yang pertama dia harus akurat gitu ya. Ketika data itu masuk, dia diolah ketika ada perhitungannya, maka perhitungannya itu akurat. Atau misalkan ada relasinya, jadi data itu kan kadang saling berhubungan ya antara data satu dengan yang lain. Nah, hubungan antar data itu juga harus akurat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya tepat waktu gitu ya. Jadi ketika apa namanya kita melakukan penyimpanan saat itu maka saat itu juga diproses dan ketika dia diminta maka ketika itu juga sistem atau informasi tersebut bisa diterima. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah relevan. Relevan itu informasinya nggak kuno. Jadi ketika saya pengen tahu harga emas sekarang gitu ya, harga emas sekarang. Ketika saya klik web logamulia.com, itu informasi yang saya dapatkan itu sudah pasti relevan dengan informasi yang ada saat ini gitu. Jadi maksudnya informasinya itu bukan ternyata harga emas yang sudah tahun keberapa kayak gitu ya, atau mungkin terlambat 1 menit mungkin 1 menit atau 1 jam dari perubahan harga emas dunia misalkan. Nggak kayak gitu. Jadi yang namanya informasi itu ketika dia diolah dan diproses diharapkan dia akan menjadi sesuatu yang relevan. Artinya dia available untuk diterima atau dijadikan acuan pada saat hari itu juga. Nah, kemudian kita masuk pada materi tentang ilustrasi atau skema dasar pengelolaan data menjadi informasi ya. Nah, di sini mungkin Anda sudah pernah belajar di sistem operasi, di mata kuliah sistem operasi, di mana skema pemrosesan data itu input, proses, kemudian output. Nah, gitu ya. Jadi yang dimaksud input itu adalah sebuah data, mau itu pakai peripheral apapun, misalkan di input pakai peripheral peripheral keyboard, kemudian mau dimasukin pakai mouse, mau dimasukin pakai shortcut, atau dia mau dimasukin pakai barcode, atau dia mau dimasukin pakai scanner, judulnya dia tetap data ya. Nah, data ini yang pertama dia dimasukkan uh, dia diproses gitu kan, dia diproses oleh sistem
sistem informasi dan dia ditunjang oleh infrastruktur. Infrastruktur di sini mencakup soal server, mencakup soal jaringan komunikasi. Misalkan dia pakai internet ya berarti hostingnya, terus servernya juga, terus kemudian perangkat-perangkat pendukung di mana internet itu bisa jalan kayak gitu loh. Nah, jadi saya ulangin ya, data ini diproses dan dia didukung oleh infrastruktur. Nah, kemudian ketika data itu diproses, nah dia disimpan di dalam basis data dan nanti hasil dari proses itu juga disimpan di basis data gitu sehingga dia akan menghasilkan sebuah informasi. Jadi informasi ini pun ada beberapa kan informasi itu dia dihasilkan dari data-data. Nah, data-data itu tersimpan di basis data sini. Nah, untuk mendukung kayak efektivitas fungsi dari basis data dan proses ini dia membutuhkan infrastruktur gitu. Jadi dia memang tidak bisa berdiri sendiri tanpa infrastruktur karena kita tahu komponen sistem informasi itu kan ada orang, ada hardware, ada software, kemudian ada sistem basis data dan manajemennya, kemudian ada maintenance-nya. Kayak gitu ya. Nah, jadi skemanya tuh seperti ini. Kalau di sistem operasi kalian belajar soal input, proses, output. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa dalam konsep proses proses data itu disimpan di basis data, kemudian diolah menjadi sebuah informasi. Nah, untuk proses dan basis data untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dan efektif itu dia membutuhkan infrastruktur yang memadai. Itu ya konsepnya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya, jadi ketika di sebuah instansi tersebar beberapa bentuk data, baik itu datanya di komputer maupun data fisik, tapi memang lebih banyak di data fisik ya. Untuk kegiatan administratif karena kan gini, misalkan ada laporan ada laporan A, di mana kalau membuat laporan itu biasanya harus ada tanda tangan, harus ada legalitas stempel, kemudian ada verifikasi sana, verifikasi sini. Jadi memang untuk berkas hard seperti ini maksudnya itu memang masih koleksi oleh beberapa perusahaan. Tapi kan pada intinya untuk mengambil sebuah keputusan para manajer atau para jajaran atas itu mereka tetap membutuhkan visualisasi data itu yang bagus gitu. Nah, gimana caranya menghasilkan visualisasi data yang bagus? Nah, itu ada algoritmanya sendiri. Jadi ada metode perhitungan dan algoritma sistemnya sendiri. Tetapi terlepas dari itu, yang namanya data itu tetap membutuhkan basis data karena data-data ini nantinya beberapa poin-poinnya itu tetap akan disimpan dalam bentuk file gitu ya, dalam bentuk teks atau dalam bentuk numerik. Nah, kemudian dihubung-hubungkan sehingga nanti bisa menghasilkan ilustrasi yang seperti ini, kayak gitu. Atau minimal kalau tidak bisa menghasilkan ilustrasi yang seperti ini, dia bisa digunakan oleh jajaran manajemen tengah gitu ya, untuk bisa membaca datanya. Jadi kalau manajemen tengah itu masih by angka gitu loh. Kalian mungkin dulu pernah kuliah belajar bahasa Indonesia, terus belajar baca tabel, terus kemudian belajar baca data tetapi dalam bentuk angka-angka gitu. Nah, untuk manajemen tengah itu dia membutuhkan data yang seperti itu gitu. Tapi beda ya kalau manajemen atas itu memang membutuhkannya datanya udah berbasis dashboard seperti ini. Jadi modelnya grafik karena grafik itu kan dia bisa dilihat naik turunnya. Tapi kalau kita dari tabel kan kita harus memahami sendiri ya detailnya. Ini sebenarnya naik apa enggak sih, kita harus mencermati angka-angkanya kayak gitu. Nah, jadi minimal sebuah data yang diolah menjadi informasi itu dia bisa menghasilkan informasi-informasi yang untuk manajemen tengah itu. Nah, syukur-syukur dia bisa menghasilkan untuk manajemen yang tingkat atas tadi. Karena itu akan menjadi lebih sangat mudah dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang selanjutnya
ini ya, pada akhirnya, pada dasarnya bahwa data itu dia akan disimpan, kemudian setelah disimpan, data itu akan diolah atau diproses. Nah, setelah diolah dan diproses itu, data itu akan diekstrak menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini tergantung siapa yang membutuhkan gitu kan. Jadi karena dia dibagi berdasarkan hak akses ya, informasi itu akan disajikan sesuai dengan kebutuhan institusi, kebutuhan instansi atau perusahaan, sama sesuai dengan kebutuhan hak aksesnya. Nah, idealnya atau di realitanya masing-masing divisi itu akan mengolah data dan menjadikannya informasi. Jadi masing-masing divisi itu mereka akan mengolah data mereka sendiri, kemudian akan menjadikan data tersebut untuk informasi yang berdampak untuk divisinya sendiri gitu loh. Jadi data itu dari divisi itu sendiri dan diolah sama mereka sendiri dan nanti dijadikan informasi untuk divisi itu sendiri. Nah, tetapi ada juga kasus di mana antar divisi itu akan saling membutuhkan data satu sama lain gitu. Jadi memang ada beberapa data yang akan saling dibutuhkan oleh antar divisi yang ada di sana gitu. Jadi selain dia punya data sendiri dan akan digunakan sendiri, dia juga ada beberapa data yang nanti itu dibutuhkan oleh divisi yang lain gitu. Jadi kayak kita tuh harusnya sharing data kayak gitu. Jadi kayak misalkan data mahasiswa. Data mahasiswa itu kan yang butuh bagian keuangan, bagian akademik, bagian program studi, bagian unit yang ngurusin KKN, belum lagi yang mahasiswa baru ketika mahasiswa masuk itu. Kemudian nanti kalau dia udah jadi alumni, data mahasiswa itu diperlukan oleh tracer study. Tracer study itu bagian yang ngurusin alumni. Nah, kayak gitu loh. Jadi satu data antar divisi itu akan saling membutuhkannya. Nah, yang selanjutnya ada juga antar divisi itu akan saling bekerja sama untuk memperoleh dan mengelola data tersebut gitu. Jadi untuk mengelola atau memperoleh data ini harus melalui validasi sana, validasi sini, validasi situ gitu ya. Jadi ada divisi A, B, C yang terlibat. Nah, nanti untuk pengelolaannya juga melibatkan A, B, dan C karena data itu diperoleh dari mereka dan nanti akan kembali ke mereka juga. Nah, ini biasanya yang contoh ini saling bekerja sama untuk memperoleh dan mengelola data ini bagian keuangan. Jadi kalau di instansi apa namanya penjualan itu kan bagian penjualan itu kan mereka juga berhubungan dengan bagian keuangan ya kan, bagian penjualan yang yang cash maksudnya, yang cash maka dia harus melaporkan hasil penjualan atau target mereka ke bagian keuangan, di mana nanti bagian keuangan akan mencatatnya sebagai pemasukan, ya kan. Terus nanti belum lagi pihak gudang itu biasanya kan mereka membuat permintaan ke pemasok. Misalkan ada bahan baku yang udah mau habis nih, itu saya harus minta ke pemasok. Nah, untuk minta ke pemasok berarti kan kita harus bayar nih, ya kan? Modelnya kayak kita utang. Nah, belum lagi untuk menangani pelanggan atau distributor yang belinya kredit. Nah, nanti si finansial itu harus berdiskusi juga dengan distribusi karena distribusi itu kalau misalkan dia ngedropnya ke distributor, maka ada biaya perjalanan, kemudian ada biaya pajak dan biaya yang lain-lain gitu ya. Jadi si bagian keuangan itu untuk mendapatkan data pemasukan dan data pengeluaran itu dia harus bekerja sama dengan beberapa pihak. Nah, pihak-pihak yang lain pun itu juga ada imbasnya ke finansial karena berhubungan dengan datanya dia. Jadi gini, misalkan ada satu divisi penjualan yang uh, dia itu merasa telah melaporkan bahwa target bulan ini tuh tercapai. Saya ditargetkan untuk menjual dalam bulan ini sebesar 1 juta. Bahkan saya itu sudah mencapai target menjadi 1.200.000 gitu. Tetapi kok di bagian finansial itu mencatatnya saya hanya mampu
untuk bertahan di angka 950 gitu. Lah terus sisanya kemana? Nah setelah di cross check ternyata itu sudah dipotong biaya iklan. Kan kalau penjualan itu kan butuh marketing. Nah ternyata marketing itu juga harus dibayar nih. Oh ternyata dipotong dengan itu, kemudian dipotong dengan biaya iklan, misalkan dipotong dengan biaya AdSense untuk marketer digitalnya. Oh, dipotong untuk kemarin ada kerjasama dengan distributor itu dan mereka menghendaki untuk pengembalian komisi sebesar berapa persen. Nah, itu sudah diinputkan ke situ. Nah, kayak gitu loh. Jadi karena apa ya, untuk mengelola data dia sendiri pun dia pada akhirnya akan membutuhkan bagian yang lain untuk ngecek apa iya sih sebenarnya penjualan saya ini yang saya laporkan itu betul-betul 1.200.000 apa jangan-jangan ini nanti sudah dipotong hal-hal yang lain misalkan yaitu tadi misalkan biaya AdSense, biaya konten, biaya kerjasama dan biaya yang lain-lain. Dan itu bagian penjualan tahunya juga dari bagian finansial atau bagian pemasaran kayak gitu ya. Nah, sampai sini udah paham bahwa divisi-divisi itu akan saling berkaitan dalam mengelola datanya. Nah, data yang diolah dengan baik kemudian didesain untuk menghasilkan informasi yang akurat, maka akan memudahkan manajemen level atas untuk merumuskan strategi gitu ya. Nah, ini nanti informasi yang akurat itu dia dihasilkan sekali lagi dari algoritma yang baik, yang bagus, kemudian metode perhitungan yang tepat. Kalau algoritma kan ada mata kuliahnya sendiri. Nah, kemudian untuk perhitungan itu nanti juga ada mata kuliahnya sendiri sih tapi saya kurang tahu kalau di program studi ada atau tidak. Jadi metode perhitungan data itu biasanya dipelajari di sistem pendukung keputusan, kemudian sistem pakar kayak gitu. Jadi nanti sekilas tahulah oh ternyata caranya menghitung data itu kayak gitu tuh gitu. Nah, kemudian selain itu juga dihasilkan dari basis data yang betul. Nah, nanti untuk di sesi-sesi selanjutnya kita akan lebih banyak membahas tabel gitu ya. Nah, jadi kalau yang sekarang kita masih bahas teori karena saya perlu mengukuhkan posisi basis data di sistem informasi itu memang sangat penting gitu ya. Dan kebetulan mahasiswa yang saya ajar ini adalah mahasiswa semester 1 di mana mereka berada dalam background yang macam-macam gitu kan. Kalau dulu saya pernah ngajar sistem basis data itu di semester 2 itu oke lah mereka kan semester 1 sudah dapat sistem informasi duluan gitu jadi saya nerangin sistem informasinya itu cuman kecil banget kemudian saya sisipkan basis datanya gitu. Nah tetapi beda kasus ketika ini saya harus mengajar mahasiswa semester 1 gitu. Jadi untuk pertemuan 2 dan pertemuan 3 memang saya desain untuk teori terlebih dahulu. Untuk mata kuliah yang selanjutnya untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan fokus mempelajari struktur basis data. Gitu ya, saya harapkan untuk 2 pertemuan ini kalian bisa maksimal dalam memperoleh pengertian betapa data itu sangat penting bagi perusahaan untuk menghasilkan sebuah informasi gitu dan di mana data itu diolah dalam sebuah server atau dia didukung oleh infrastruktur lah ya. Nah, data itu tersimpan di basis data. Jadi kunci dari sebuah sistem informasi selain algoritma dan metode perhitungan yang benar itu adalah di basis datanya. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ya yang saya katakan tadi bahwa basis data itu membutuhkan sistem manajemen dan administratif yang membuatnya dapat berproses dengan efisien dan tepat. Nah, ini nanti kayaknya di semester 5 ada mata kuliahnya sendiri untuk manajemen informatika itu ada manajemen apa? Pemeliharaan keamanan pemeliharaan basis data kayaknya. Nanti ada sendiri untuk gimana caranya memanajemen dan mengamankan isi data yang ada di basis data itu, gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa
basis data dan sistem informasi itu mereka membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk memiliki kinerja yang maksimal. Karena kita tahu bahwa data di perusahaan itu akan selalu bertambah seiringnya waktu, gitu kan, dan mereka membutuhkan media penyimpanan yang lebih besar, kemudian media transmisi data yang juga lebih handal, gitu ya, biar data itu bisa diproses dengan cepat menjadi informasi gitu loh. Nah, jadi kalau basis datanya udah bagus, sistem informasinya udah bagus, dan memang kinerja dari bisnisnya itu sangat tinggi, otomatis dia akan membutuhkan infrastruktur yang mahal sekali. Nah, oke, terima kasih untuk evaluasi. Silahkan dilihat pada e-learning. Nah, ilustrasi selengkapnya, jadi saya ada satu materi khusus yaitu sistem informasi untuk operasional manajemen, di mana saya menggambarkan ilustrasinya itu dengan sangat jelas bagaimana proses apa namanya administratif yang terjadi di sebuah kampus atau di sebuah pabrik gitu. Jadi nanti bisa didengarkan biar lebih memahami, oh ternyata siklus dari perputaran atau distribusi data dan informasi itu seperti itu toh gitu. Jadi kasus realnya saya jelaskan di sesi YouTube yang ini. Oke, kalau gitu saya akhiri, sampai jumpa minggu depan ya.